Saya Dim Tonton akan merekap film berjudul From a House on Willow Street. Film horor asal Afrika Selatan yang sayang kalau Anda lewatkan. Saya berharap kalian semua sehat dan selalu menjaga kesehatan. Film dimulai. Hasil pacarnya Ade, sepupu Ade James, dan Mark berencana menculik pewaris berlian Catherine dalam 6 minggu ke depan. Kerangka waktu yang dipercepat membuat Mark khawatir, yang percaya itu dapat menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Hazel dan Ade bersikeras tentang kerangka waktu, karena Ade akan segera diadili atas kematian saudaranya yang tidak disengaja, George. Mereka menekankan pentingnya waktu dan kebutuhan untuk eksekusi yang sempurna. Ditinggalkan tanpa pilihan lain, Mark setuju. 6 minggu kemudian, keempatnya masuk ke rumah Catherine, tidak menemui perlawanan, dan menemukan alarm sudah dinonaktifkan. Setelah meraih Catherine, mereka kembali ke markas mereka di gudang yang ditinggalkan dan merantai Catherine. Mereka terkejut dengan penampilannya yang kotor dan sakit-sakitan, tetapi tetap melanjutkan rencana mereka. Catherine memperingatkan mereka untuk membiarkan dia pergi bebas, dan awalnya menolak untuk bermain bersama dalam membuat video tebusan. Hazel meyakinkannya dengan menjanjikan cobaan itu akan berakhir lebih cepat jika dia mau bekerja sama. Namun, para penculik tidak dapat menghubungi orang tuanya untuk mengajukan tuntutan. Hazel mengirim Ade dan James kembali ke rumah Catherine untuk menyelidiki. Kurang terganggu, mereka menyadari rumah itu penuh dengan makanan yang membusuk dan bau yang tidak sedap. James menemukan 2 pendeta yang mati dimutilasi di ruang bawah tanah, dan Ade menyadari bahwa orang tua Catherine telah dibunuh secara mengerikan. Keduanya dihantui oleh penampakan dari masa lalu mereka. Khawatir mereka akan disalahkan atas pembunuhan itu, mereka melarikan diri dari rumah setelah mengambil kaset video dari ruang bawah tanah. Dalam perjalanan kembali, Ade berbelok untuk melewatkan penampakan George, dan James diserang oleh ibunya yang sudah meninggal. Kembali di gudang, Hazel dan Mark juga dihantui. Hazel melihat ibunya sendiri yang sudah meninggal, dan Mark melihat putrinya yang sudah meninggal, Sarah. Kondisi James terus memburuk, dan yang lain meninggalkannya di kamar untuk beristirahat sambil menonton rekaman video. Kaset video pertama dibuat oleh Catherine dan merinci sejarah rumahnya dan banyak kematian yang tidak dapat dijelaskan, termaksud ibu Hazel. Yang lain kesal karena Hazel merahasiakan detail ini, tapi mereka terus menonton. Pada rekaman video berikutnya, seorang pendeta mengatakan setan yang memakan kesedihan bertanggung jawab atas kematian dan kemudian merasuki Catherine. Setan telah memilih rumah ini karena itu adalah titik
terjauh di dunia dari relik suci yang disimpan di Vatikan. Panik dengan kekuatan iblis yang semakin besar, para pendeta berusaha untuk mengorbankan Catherine, tetapi dia membunuh semua orang di rumah. Terganggu oleh rekaman video, Hazel, Ade, dan Mark menghadapi Catherine yang sebagai iblis, mengungkapkan bahwa dia hanya perlu memiliki 2 orang lagi untuk dibebaskan dari neraka. James yang terinfeksi oleh penampakan ibunya mencoba menginfeksi yang lain. Catherine memohon kepada Mark, mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengkhianati Hazel dan Ade, dia akan mengampuni jiwanya dan mengizinkannya bersama Sarah lagi. Mark membebaskan Catherine dari rantainya dan menyerahkan yang lain padanya. Setelah mendengar tangisan kesedihan mereka, dia mengorbankan dirinya untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri dan menjadi terinfeksi. Dihantui rasa bersalah, Ade mencoba beralasan dengan penampakan George, tetapi tidak berhasil. Untuk mencegah dirinya menjadi milik terakhir yang dibutuhkan iblis, Ade membunuh dirinya sendiri. Penampakan Ibu Hazel membantu membimbingnya menuju kebebasan. Catherine, Mark, dan James yang kerasukan mengejar Hazel, yang mundur ke van Ade yang jatuh. Di sana mereka hampir menginfeksinya, tetapi dia melawan mereka. Hazel mengambil korek api dari van dan menjebak Catherine dengan rantai yang mereka gunakan untuk penculikan. Saat Catherine berusaha membebaskan dirinya, Ibu Hazel muncul dan menghancurkan Mark dan James. Mengingat para pendeta ingin mengorbankan Catherine untuk menghentikan iblis, Hazel melumpuhkan Catherine, menyiramnya dengan bensin, dan membakar van. Hazel melarikan diri dari tempat kejadian saat sirene mendekat, dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.